Nawarin diri kayak gitu apa gak serem? Bener ya? Saya gak perlu jadi nabi, saya bisa baca pikiran saudara. Haleluya. Yang percaya kita semua adalah penghuni dari kerajaan surga. Amin. Siapa percaya bahwa kita semua diselamatkan dari segala dosa kita? Amin. Karena Tuhan Yesus menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Ya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, padamu baru setiap pagi. Semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Pagi. Bapak-bapak, terima kasih ya kesempatannya. Kalau hari ini saya bisa boleh bersaksi, saya percaya semua kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Sebelumnya kesaksian ini saya tadi sempat ini ya saya nggak mempersiapkan ya. Jadi saya cuma menceritakan bagaimana pengalaman saya pada ketika saya mengenal Tuhan ya. Waktu itu saya memberikan diri saya dibaptis ya, di tahun 98 ya. Saya rasa di saat itu pergaulan pedagang mobil di Kelapa Gading itu memang boleh dibilang nggak baik ya. Jadi pergaulan yang buruk itu pasti merusak kebiasaan yang baik juga ya. Walaupun saya sebelumnya saya pergi ke Jepang, saya dapat uang ya kan. Waktu itu kerja di Jepang itu kan lumayan ya, boleh dibilang di
ya nomor satu mungkin ya. Jadi saya bisa punya uang di usia muda, saya bisa berdagang mobil walaupun nggak tanpa memakai uang orang tua. Pada titik awal itulah saya boleh mengenal gitu Tuhan, walaupun ya ketika kita udah masuk dalam pengenalan akan Tuhan itu ya membawa saya Tuhan bukakan ya banyak hal-hal gitu ya. Ketika kita mulai berkata tidak untuk hal yang apa kayak mereka mengajak kita ke dunia ini, ternyata Tuhan bukakan kemanapun kita pergi gitu, ada aja yang tawarin ini. Jadi saya bisa dapat mobil juga bukan dari mereka lagi, dari orang-orang yang tiba-tiba saya datang kemana tetangganya bisa beli, terus dari mana lagi dia bisa ngasih lagi, dan itu juga luar biasa. Jadi mereka juga bisa melihat gitu ketika kita mengambil satu keputusan mengikut Tuhan, ternyata Tuhan mengangkat kita gitu. Bersyukur kuncinya. Ketika kita bisa bersyukur, kita bisa merasakan anugerah Tuhan yang akan memampukan kita tetap berjalan. Karena kita tahu ketika kita mengikut Tuhan itu banyak rambu-rambu yang harus kita lihat ya. Kita pasti banyak remnya gitu. Kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kita harus mesti meninggalkan kesenangan dunia. Nah itu kita perlu para teman, saling menguatkan, saling mendoakan, kita berkonser, kita ikut dengan persekutuan, itu yang akan membawa kita hidup dalam kesenangan. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih. Shalom FGB Man. Wah, nggak semangat semua ya. Shalom FGB Man. Shalom. Ingat Headtable begini, ingat kali pertama kali saya diundang FGB, di mana pada saat itu saya diundang bukan sebagai member, tetapi diundang sebagai hire pemusik buat seperti ini. Dan pada saat itu sehingga saya di tahun 2008 saya mulai bergabung, tapi sebagai pemusik itu ya saya melihat wah ini apa ya grup-grup makan-makan, kesaksian, makan-makan, dan juga saya dapat wah ternyata nggak juga banyak suka-duka yang dilalui oleh khususnya CV dan juga timnya yang lainnya. Dan berjalannya waktu saya dipercaya menjadi presiden chapter pada saat itu, sekarang chapter presiden di Bali ya. Dari situ saya mulai tambah lagi banyak mengerti bagaimana gospel itu, dan hal yang pelayanan di situ saya juga bersama dengan itu juga saya juga diangkat di kemajelisan gereja, di mana di kemajelisan gereja juga saya banyak belajar dari gospel. Pada saat itu saya berpikir seperti ini di dalam pelayanan gospel dan juga di kemajelisan, bahwa apa yang menjadi image saya, apa yang jadi rencana saya tumpahkan di dalam pelayanan saya dengan tim. Lalu bagaimana kalau misalnya dengan rekan-rekan yang lain? Yang terjadi adalah bentrok. Kenapa? Karena kan beda visi. Pasti ada beda di dalam hal itu, pasti ada perbedaan. Kadang-kadang kita juga suka berselisih, beda pendapat. Di full gospel ini saya kembali buat mata bahwa sepertinya setelah saya ambil bagian pelayanan, terakhir kali saya ambil pelayanan sebagai FR ya, tetap menjadi saya sendiri secara pribadi didewasakan oleh gospel dan tidak didewasakan oleh gereja di mana saya tempat saya pelayanan. Tetapi di full gospel ini baik pribadian saya, baik juga usaha saya dan keluarga saya dibentuk. Itu aja kesaksian saya. Mudah-mudahan ini bisa memuatkan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Kau Tuhan yang layak terima segala pujian kami, segala hormat kami, segala pengagungan, segala kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan kalau bisa katakan amin.
Amin, amin, amin. Silahkan duduk saudara. Wow, shalom, selamat pagi semua. Halo, pagi. Senang sekali pagi hari ini saya bisa datang ke tempat ini. Ini satu kehormatan yang sangat besar diberikan kepada saya bisa datang dan bicara di depan bapak-bapak semua. Jadi saya nggak bilang bapak dan ibu ya, nggak ada ibu-ibunya kan? Ya, nikah, saya punya satu orang istri saja. Ingat istri cukup? Cukup satu aja nggak habis kok. Ya, istri cukup satu. Saya punya 2 orang anak perempuan. Jadi hidup saya dipimpin oleh perempuan-perempuan yang luar biasa. Saya ini seorang gembala. Saya melayani Tuhan. Tahun ini masuk tahun ke-24 tahun. Dalam hati saya berdoa, berharap pesan ini bisa bantu kita semua sama-sama untuk bertumbuh dan ngerti bagaimana Tuhan mau pakai hidup setiap kita. Saya mau tanya dulu buat kita semua. Berapa banyak saudara di sini yang sesudah ditebus sama Tuhan, terima karya keselamatan dari Tuhan, yang kemudian mulai bilang gini sama Tuhan, menyadari Tuhan begitu baik buat hidup kita, bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku mau izinkan Tuhan pakai hidupku mulai hari ini. Ada saudara yang bilang gitu? Saudara mau dipakai sama Tuhan, mau menyatakan kemuliaan Tuhan? Saya percaya semua kita di sini, apalagi jam 7 pagi mau datang kumpul, itu nggak ada lain. Saudara mau hidup saudara dipakai sama Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan. Benar ya? Nah itu sebabnya saya mau ajak kita belajar pagi hari ini. Gimana sih caranya hidup kita ini bisa dipakai sama Tuhan secara nyata, secara konkret. Hidup kita ini bisa dipakai sama Tuhan untuk berdampak. Tapi kemudian begini, gereja lahir hari itu. Sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus, gereja lahir hari itu. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, yang sebentar kita akan lihat, ini satu pasal sesudah Roh Kudus dicurahkan pertama kalinya. Apa maksudnya, Pastor? Kita mau lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Karena sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus, kemudian mereka keluar dan dipakai sama Tuhan untuk hidup mereka berdampak. Saya percaya tujuan Tuhan mencurahkan rohnya buat kita, supaya hidup kita bisa diberdayakan sama Roh Kudus dan bergerak keluar dan berdampak. Hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Cerita ini dibuka dengan satu gambaran, dengan satu setting yang sangat biasa. Apa itu? Alkitab katakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 petang, Petrus dan Yohanes sedang naik ke bait Allah. Jadi saya bilangnya gini, ini dibuka dengan gambaran yang sangat biasa. Petrus dan Yohanes hari itu sekedar sedang menjalankan rutinitas mereka, kebiasaan mereka. Kok Pastor bisa bilang begitu? Ya ini sekedar informasi buat kita. Saudara tahu orang Yahudi itu punya kebiasaan. Ini bagian dari tradisi mereka yang Tuhan perintahkan buat mereka. Apa? Mereka harus sembahyang satu hari itu 3 kali. Lakukan ini. Mereka nggak lakukan ini cuma setahun sekali atau seminggu sekali atau sebulan sekali. Enggak. Ini sesuatu yang mereka sekedar kerjakan sehari-hari. Nah saudara bayangkan itu ya. Jadi pembukaannya cuma begitu. Petrus dan Yohanes sedang sekedar menjalankan rutinitas mereka. Nah perhatikan begini, di tengah-tengah mereka menjalankan rutinitas mereka, Alkitab bilang begini. Apa sih Pastor yang Pastor berusaha sampaikan buat kita? Poinnya itu apa? Coba dengerin di poinnya. Petrus dan Yohanes mungkin saja udah melewati orang ini berkali-kali sebelumnya. Nggak tahu berhari-hari mungkin, berminggu-minggu mungkin, berbulan-bulan mungkin. Artinya gini, ini bukan aktivitas baru mereka dan orang ini pun nggak baru ditaruh di situ. Mungkin udah berkali-kali Petrus dan Yohanes melewatkan orang ini. Tapi hari itu terjadi sesuatu yang berbeda. Apa? Nah, kita tahu ceritanya. Hari itu orang lumpuh tersebut disembuhkan. Apa poinnya buat kita, Pastor? Saya percaya ini poinnya, pesannya buat kita. Setiap daripada kita punya yang namanya rutinitas, benar? Setiap kita tuh punya aktivitas harian. Kita punya kebiasaan harian. Kalau saudara yang berkantor, yang tiap hari saudara pergi ke kantor. Kalau saudara pengusaha, yang setiap hari saudara jalankan usaha saudara. Setiap kita apapun profesi kita. Bahkan ibu rumah tangga yang punya rutinitas ibu rumah tangga. Mahasiswa punya rutinitas mahasiswa. Anak sekolah punya rutinitas sekolah. Setiap kita, apapun yang kita lakukan, semua kita punya rutinitas. Seperti Petrus dan Yohanes, semua kita punya rutinitas. Tapi perhatikan ini, di tengah-tengah aktivitas kita sehari-hari,
Kita berinteraksi dengan banyak orang di sekitar kita, benar? Banyak orang yang kita jumpai di tengah keseharian kita. Apakah bos kita, apakah karyawan kita, apakah rekan kerja kita, apakah anak buah kita. Kita berinteraksi dengan banyak orang di sekitar kita setiap harinya. Ini pertanyaan saya buat kita. Bagaimana kalau di tengah-tengah rutinitas kita ada begitu banyak kesempatan selama ini yang kita lewatkan begitu saja. Padahal Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang pertama, you need to learn to recognize your calling through the daily needs that are around your life. Kamu perlu belajar mengenali panggilan kamu. Wah, panggilan, serem banget, pastor, kita kan bukan pendeta. Masa ada panggilan? Oke lah, saya berubah kata-katanya. Saudara perlu belajar mengenali kesempatan-kesempatan yang Tuhan tempatkan di sekitar hidup saudara. Mengenalinya dengan cara apa, pastor? Melalui kebutuhan-kebutuhan sederhana yang ada di sekitar kita. Ini yang pertama yang saya percaya kita perlu belajar. Setiap kita perlu belajar mengenali panggilan Tuhan atas kita, atau kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Itu lewat ini mengenalinya, lewat kebutuhan sederhana yang ada di sekitar hidup kita. Nah, saya mau bicara tentang ini sedikit. Tadi saya bilang setiap kita punya rutinitas. Mengabaikan hal-hal yang kita anggap nggak penting. Saya lewatin lampu merah, pastor, tapi nggak penting juga saya hitungin 1, 2, 3. Saya lewatin halte bis, tapi nggak penting juga tahu 1, 2, 3. Nggak penting. Yang penting saya sampai tujuan saya ke situ. Nah, itu problemnya kita. Orang yang hidup sekedar menjalankan rutinitasnya, kita punya kecenderungan ini. Kita cuekin, kita abaikan hal-hal yang kita anggap nggak penting. Itu problemnya kita. Setiap hari kita pergi ke kantor. Saya nggak tahu gimana cara saudara ke kantor, tapi saudara ketemu orang yang sama. Saudara tahu di sekitar saudara ada anak buah saudara yang lagi bergumul rumah tangganya, ada rekan kerja saudara yang lagi punya masalah keuangan. Saudara punya saudaranya saudara, relatif, kerabat, anggota keluarga yang punya penyakit tertentu. Saudara tahu, tapi yang kita lakukan sehari-hari kita lewatkan begitu saja. Kita nggak perhatikan itu. Kenapa? Karena kita anggap itu nggak penting. Nah, ada preman-preman yang suka nongkrong di situ. Kita tahu ada begitu banyak hal ini di sekitar kita, tapi kita lewatkan tiap harinya karena kita anggap itu nggak penting. Itu problem dari yang namanya rutinitas. Kita sekedar menjalankan rutinitas kita, mengabaikan hal-hal yang kita anggap nggak penting. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan, pastor? Kita perlu belajar mengenali kesempatan-kesempatan yang Tuhan taruh di sekitar hidup kita. Mengenalinya lewat apa, pastor? Lewat kebutuhan sederhana yang ada di sekitar kita. Bahasanya begini, kita perlu jadi Wah, itu bahasa Jakarta. Saudara ngerti ya? Enggak itu gini, kita lihat tapi baru sadar. Itu namanya ngeh. Saya tanya sama saudara, di belakang itu pintu warna apa ya? Oh, harus lihat dulu ya. Padahal dia masuk sini lewat pintu ya. Tapi nggak ada yang tahu warnanya apa kan? Artinya apa? Kita lihat, tapi nggak ngeh. Sebagai begini, sesuatu yang harus dihindari. Problemnya apa? Selama kita terus artikan masalah sebagai itu, sesuatu yang harus dihindari, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa dipakai sama Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kesempatan yang Tuhan taruh, panggilan Tuhan itu datang bentuknya kebutuhan, bentuknya masalah. Kalau tiap ada masalah kita jauhin, tiap ada masalah kita hindarin, tiap ada masalah kita nggak mau tahu, maka kita lagi lari menghindar dari panggilan Tuhan. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan, pastor? Kita perlu meredefinisi masalah. Mulai hari ini saya mau kita belajar. Jangan lagi mengartikan masalah sebagai hal tersebut yang harus dihindari. Kalau gitu definisinya masalah apa, pastor? Saya mau kasih definisi yang baru buat saudara. Masalah adalah, dengerin, pintu masuk yang melaluinya Tuhan bisa memperkenalkan dirinya. Masalah adalah pintu masuk yang melaluinya Tuhan bisa menyatakan kemuliaan. Nah, kalau kita aja datang sama Tuhan, pintu masuknya apa? Masalah. Berapa banyak yang bisa kesaksian begitu? Wah, kalau saya nggak ketemu masalah itu, pastor, saya nggak akan kenal Tuhan sampai sekarang. Halo? Bener ya? Loh, kalau kita aja datang sama Tuhan gara-gara masalah. Nah, kenapa kita mengartikan masalah di orang lain dengan cara yang berbeda? Ada masalah kok kita minggir, ada masalah kok kita hindari, ada masalah kita jauh-jauh. Selama kita hindari masalah, kita nggak akan pernah dipakai sama Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau mulai hari ini, saudara lihat masalah sebagai pintu masuk,
Maka saya kasih tahu mulai hari ini saudara akan tertarik untuk datangi masalah. Kenapa? Karena saudara tahu ini orang siap kenal Tuhan. Karena saudara tahu ini waktu Tuhan siap menyatakan kemuliaannya. Karena saudara tahu ini waktunya untuk mujizat bisa terjadi. Praktek ini gimana, Pastor? Waktu kita temuin kebutuhan di sekitar hidup kita, berani nggak kita datangin mereka? Deketin mereka simpel. Deketin mereka, Pak, Bu, saya dengar Bapak punya masalah ini. Boleh nggak saya bantu? Wah, kalau anak gue lebih gampang lagi. Dek, sini. Saya mau ngomong. Ya Pak, apa yang bisa saya lakukan Pak? Enggak. Saya dengar kamu punya masalah keuangan ya? Oh iya Pak. Biasa orang ditanya gitu belum aku udah nangis dulu kan? Iya Pak, aduh saya punya masalah gini-gini. Udah dari gini-gini. Boleh nggak saya bantuin? Wah. Yang kedua, you must be willing to take responsibility. Tuhan butuh orang-orang yang bukan cuma aware sama kebutuhan yang ada di sekitarnya, tapi Tuhan butuh ada orang-orang yang mau bangkit dan mulai ambil tanggung jawab. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, utus aku. Kita maunya Tuhan ini aku tuh, utus mereka. Kita nggak keberatan lihat orang lain dipakai Tuhan, kalau itu bukan diri kita sendiri. Tapi Petrus dan Yohanes bilang, lihatlah kepada kami. You must be willing, yang kedua, to take responsibility. Yang ketiga, nawarin diri kayak gitu apa gak serem? Bener ya? Saya gak perlu jadi nabi, saya bisa baca pikiran saudara. Pastor, ada orang punya masalah dideketin. Ya boleh gak saya bantu? Waduh Pastor, yang kayak begitu apa gak serem? Bener apa bener? Nanti gimana kalau abis itu saya dikejar-kejar? Di WhatsApp tiap hari, Pak tolong ini, Pak tolong ini tuh, gedor-gedor pintu rumah, datang ke kantor saya tiap hari begini. Bener apa bener? Kalau nggak takut ya saya nggak perlu ngomong yang ketiga. Takut apa enggak? Takut ya, itu kekhawatiran kita, benar? Saya punya berita baik buat saudara. Yang saudara takutkan, Petrus sama Yohanes sudah alami. Kenapa? Alkitab bilang gini, waktu mereka bilang, lihatlah kepada kami. Alkitab bilang gini, kemudian orang tersebut menatap mereka, Petrus dan Yohanes, sambil mengharapkan dapat sesuatu dari mereka. Dia langsung ngarep. Itu yang saudara takutin kan? Kalau orang mulai ngarepin sesuatu dari saya, gimana Pastor? Nanti saya dikejar-kejar gimana? Diteleponin terus, di WhatsApp terus, itu gimana? Saya mau kasih berita baik buat saudara. Dengerin berita baik. Banyak kita, saya mau gini, saya mau saudara dimerdekakan dari ketakutan nolong orang. Ada ya ketakutan begitu? Ada. Banyak orang baik. Banyak orang mau tolong orang lain. Tapi kita takut, waktu kita mau tolong orang, kita yang malah kena masalah. Benar apa benar? Lucu loh, orang banyak mau tolong orang, tapi nggak jadi nolong orang gara-gara kita ketakutan. Hari ini saya mau merdekakan saudara dari ketakutan saudara nolong orang. Gimana caranya? Dengar prinsip. Waktu orang ini ngarep sama Petrus dan Yohanes. Dengar prinsipnya, saya mau jelas. Ketika ada orang datang ngarepin sesuatu dari saudara, saudara tidak selalu harus memberikan apa yang orang harapkan. Saudara tidak selalu harus memberikan apa yang orang harapkan. Loh kok begitu Pastor? Iya, belajar berkata tidak. Saya tanya sama saudara, waktu Petrus dan Yohanes, orang ini kan ngarep minta sesuatu. Saya tanya, dikasih nggak? Petrus dan Yohanes bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku. Kita orang Indonesia ini problemnya begini, tapi Pastor, kalau orang udah ngarep kita harus kasih dong. Kata siapa harus kasih? Itu ya, kata siapa harus kasih? Saya bilang, masa kamu lebih rohani dari Petrus sama Yohanes? Petrus Yohanes aja nggak ngasih, masa kamu harus kasih? Gitu Pastor, iya. Jadi saya mau saudara dimerdekakan dulu. Oh berarti saya nggak perlu takut, nggak perlu. Saudara tidak selalu harus memberikan apa yang orang harapkan. Kenapa? Saya kasih tahu alasannya. Karena tidak semua yang orang harapkan itu yang mereka butuhkan. Karena tidak semua yang orang harapkan itu yang mereka butuhkan. Saya kasih gambarannya simpel aja. Orang ini ngarepin apa? Duit. Orang lumpuh minta-minta sedekah, ngarepin duit buat apa sih kira-kira? Simpel, buat makan. Dia nggak cari duit buat jalan-jalan ke Bali, ke Hong Kong, ke Jepang, enggak. Dia buat makan. Tapi saya tanya, kalau dikasih duit hari itu, dia pakai buat makan. Besok lapar lagi nggak? Besok lapar lagi, minta duit lagi, dikasih lagi, makan lagi, besoknya lagi lapar lagi nggak? Artinya apa? Kalau dia cuma sekedar dikasih uang, maka uangnya nggak menyelesaikan masalah dia. Saudara tidak selalu harus memberikan apa yang orang harapkan. Kenapa? Karena yang orang harapkan belum tentu yang mereka butuhkan. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Pasar poin yang ketiga, you must learn to give a solution that is really the solution. Saudara harus belajar memberikan solusi yang benar-benar solusi. Saya kasih contoh yang konkret deh. Harus menunjuk orang kepada Yesus. Alkitab bilang waktu orang ini disembuhkan, dia melompat-lompat memuji Tuhan. Tapi lihat ini, bukan cuma dia yang melompat-lompat puji Tuhan. Keluarganya kenalin dia ikut puji Tuhan.
kota itu melihat dia ikut muji Tuhan. Artinya apa? Ketika saudara berani tawarkan hidup saudara jadi solusi yang nyata buat orang-orang di sekitar saudara. Saya percaya begini, bukan hanya orang itu yang akan datang sama Tuhan, keluarganya juga akan datang sama Tuhan, kampungnya akan datang sama Tuhan, kantornya akan datang sama Tuhan, seluruh orang yang dia kenal akan datang sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka lihat kesaksian Tuhan buat hal yang luar biasa lewat hidup mereka. Gimana kita bisa berdampak? Pertama, di tengah-tengah keseharian kita, ayo belajar, temukan kesempatan yang Tuhan taruh di sekitar hidup kita. Yang kedua, berani ambil tanggung jawab. Yang ketiga, minta Tuhan kasih aku hikmat untuk aku bisa kasih solusi yang benar-benar solusi. Bantu hidup orang, berubah posisi orang itu. Yang keempat, lewat itu kita mau orang kenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini. Kami tahu Tuhan, pagi ini kami tidak dengar pesan yang biasa. Tuhan berbicara dalam hidup setiap kami. Di mana kami orang-orang yang tebusan Tuhan